Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat Allah yang besar, Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Maka kewajiban kita adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan membuka pintu surga kelak di akhirat. Dan semoga salawat bersambung untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang istiqomah mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma tawaffana 'alal islam was sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, kami mengingatkan kembali kepada jamaah bahwasanya Ramadan sudah dalam perjalanan OTW menuju ke tengah-tengah kita. Maka persiapkan diri kita mulai saat ini dengan memperbanyak berdoa. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan Islam, iman, aman, sehat walafiat, serta dimudahkan untuk menghidupi Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali tentang pembahasan surah Al-Ahzab. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan sekilas tentang pengepungan kota Madinah yang dilakukan oleh kafir Quraisy dengan sekutu-sekutunya, dan juga pengkhianatan dari pihak Yahudi laknatullah alaihim ajmain yang menyerang kaum muslimin dari dalam, serta pengkhianatan orang-orang munafik. Maka pada ayat yang akan kita bahas saat ini, kita akan menyampaikan
tentang tidak ada yang dapat melindungi kita dari azab Allah apabila Allah sudah menghendaki untuk mengazab kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Qul, katakanlah, khitab ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, man dzalladzi ya'simukum minallah, siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah? In arada bikum su'an, jika Allah menghendaki bencana atas kalian, au arada bikum rahmah, atau menghendaki rahmat untuk diri kalian. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Wala yajiduna lahum, dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh min dunillah, ya, dari sisi Allah, dari selain Allah, waliyya wala nasira, seorang pelindung dan penolong. Artinya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan perlindungan selain Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul mengatakan, lawijtama'atil insu wal jin, kata Rasul, seandainya seluruh manusia dan jin sedoyo berkumpul bersatu padu untuk memberikan rahmat, memberikan kebaikan, memberikan rizki, maka tidak akan dapat mereka memberikannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Dan sebaliknya, ketika mereka bersatu padu, jin, manusia, bahu-membahu untuk mencelakakan kita, maka tidak akan dapat mereka mencelakai kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Jadi semua kebaikan itu ada di sisi Allah. Maka mintalah kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk dapat menjalankan berbagai macam amal khair atau ketaatan, seperti doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, fi'lal khairat, dapat mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, watarkal mungkarat, dan meninggalkan semua bentuk kemungkaran-kemungkaran, wahubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Kaum muslimin yang berbahagia, kita hendaknya menjauhi semua bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa aman dari siksa Allah, dari murka Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-99, Allah mengingatkan kepada kita, afa aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Makar di sini disebutkan oleh para ahli tafsir yaitu bencana atau azab. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka tidak ada
yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Imam As-Sa'di rahimahullah nalika nafsiri ayat menika, beliau mengatakan seorang mukmin tidak layak dan tidak pantas dia merasa aman dengan iman yang sudah ia miliki. Bahkan seharusnya ia selalu merasa takut akan kecacatan imannya nanti, sehingga hal ini membuatnya selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadi orang beriman itu selalu memohon agar dikokohkan dan tidak terjerumus dalam kerusakan. Karena siapapun tidak akan pernah bisa yakin dengan akhir kehidupannya. Maka kaum muslimin terus dalam hidup ini kita supaya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman. Maka orang yang merasa aman dari makar-makar Allah, dialah orang yang merugi. Hasan Al-Basri ketika menafsiri ayat ini mengatakan, al-mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa musyfiqun wajilun khaifun, wal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Seorang mukmin beramal ketaatan dan ia dalam keadaan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli maksiat melakukan maksiat dan selalu merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang munafik, dia merasa aman. Bahkan dia dengan mudahnya menipu Nabi, menipu kaum muslimin. Bahkan Allah pun hendak mereka tipu. Yukhadi'una Allah. Mereka hendak membuat tipu daya dengan Allah, taktik dengan Allah. Allah mau dipolitiki oleh mereka. Ya. Maka Allah membalas tipu daya mereka. Maka kaum muslimin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, qala akbarul kabair al-isyraku billah. Ternyata merasa aman itu termasuk dosa besar. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud dalam hadis Abdul Razak? Beliau mengatakan di antara dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, serta merasa aman dari makar Allah. Wal qunut min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, dan berputus asa dari harapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap orang beriman disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 6308 insyaallah, seingat saya. Beliau mengatakan innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jibal yakhafu ay yaqa'a alaih. Sesungguhnya orang yang beriman itu mereka memandang dosa-dosa mereka seakan-akan seperti orang yang duduk di bawah gunung. Lalu dia takut, khawatir tertimpa gunung tersebut. Wa innal fajir, dan orang yang fajir, tiang ingkang gemar ngelampai maksiat, orang yang mudah bermaksiat, yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfih. Mereka memandang dosa mereka
seperti lalat yang lewat di hadapan hidung mereka. Ngentengke, meremehkan dosa. Maka kaum muslimin, jangan seperti orang munafik yang selalu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, man dzalladzi ya'simukum minallah. Siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah? Hakikatnya tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalian. Di sini Allah mendatangkan kalimat pertanyaan. Ya, kalimat ini dalam bentuk pertanyaan tapi bermakna nafi, peniadaan. Pertanyaan menggunakan kalimat ini, kalimat khobar seperti ini, itu lebih mengena, lebih kuat daripada bentuk nafi langsung. Misalnya jangan begini, jangan begitu. Dengan kalimat ini lebih mengena kalimat ini. Coba katakan, siapa yang bisa melindungi engkau dari Allah? Nah, sama seperti dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah? Tidak ada kecuali Allah. Sama dengan ini. Siapa yang bisa melindungi kalian dari azab Allah? Tentu jawabannya tidak ada kecuali Allah semata. Maka hakikatnya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan perlindungan, memberikan syafaat tanpa seizin Allah. Nah, dan kalimat seperti ini juga mengandung tantangan. Jadi Allah ingin menantang mereka. Katakan, siapa yang bisa melindungi kalian? Gak ada. Lalu in arada bikum su'an au arada bikum rahmah, jika dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk diri kalian, maksudnya semua perkara sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya, termasuk urusan kita. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah mengatur si fulan ini ajalnya sekian, rezekinya sekian, dia mau seperti apa nanti sudah diatur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan juga yang mencegah. Itu kan yang kita baca ketika kita selesai sholat. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah, menghalangi apa yang engkau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau cegah, engkau halangi. Sehingga orang beriman ketika membaca zikir ini tenang dia hidupnya. Semua yang mesti kita dapatkan pasti kita dapatkan. Semua yang tidak kita dapatkan gak akan kita dapatkan. Ya, banyak contoh-contoh seperti ini kaum muslimin. Contoh yang mudah saja. Kita pernah menyaksikan ada orang, alat untuk mendapatkan sudah bagus, anggaplah sudah standar. Waktu itu jolo ceritanya. Jadi jolo ini sudah bagus, lemparannya bagus, yes. Kemudian ketika dia melempar, ada ikan besar masuk. Dia berusaha, pasti kena. Kenapa? Karena standar jolone gede, pas, mantep ya. Kantongannya juga lebar, secara logika pasti kena ikan itu. Ternyata apa? Lolos. Terus di sebelahnya, gurung rezeki nih mas. Nebar pak, tebaran gak mekar pak. Mingkup, ketun dia. Lah kok ternyata ikannya masuk ke situ, kena. Nah, ini kan contoh. Ketika sudah ditakdirkan kena, kayak apa ya kena pak. Kan guyok nih waktu itu. Kok iso kena sampean gitu. Aku sengket mau ya jogo sampai tenanan lah nari alon-alon malah gak kena. Sampean sing nebari
Kayak ngono malah kena. Ini contoh yang mudah saja. Ya. Nah, itu kita nggak bisa apa-apa seperti ini. Allah sudah mengatur, Pak. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang bisa menolaknya, dan sebaliknya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Masya Allah. Jadi kalau kita memahami zikir-zikir yang kita baca seperti Allahumma antas salam wa minkas salam, artinya apa? Keselamatan itu hanya datang dari Allah. Maka minta keselamatan kepada Allah. Orang sekarang enggak. Mau ada hajatan, minta keselamatan kepada jin. Membuat apa? Membuat sesajen, membuat ya persembahan. Entah itu kopi, rokok lintingan, kemudian gedang, kemudian macam-macam ditaruh di bawah kasur misalnya, atau dan sebagainya. Mau membangun jalan, minta kepada sing bau rakso, jin ini dan jin itu. Masya Allah. Membangun pabrik, ya nanti memberi pendeman-pendeman, ya, tumbal, lebon, naudzubillah. Sudah jelas setiap selesai sholat kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Lah kok minta kepada selain Allah, kan lucu. Nah, setiap bulan Muharram datang ke pantai selatan, ya, mempersembahkan kepala kerbau. Masya Allah. Nah, ini terjadi kaum muslimin. Dan yang miris, ketika mereka melepas sesajen membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, menyebut nama Allah, namun memberikan persembahan kepada selain Allah. Na'udzubillah, Allahul musta'an. In arada bikum su'an au arada bikum rahmah. Jika dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk diri kalian. Jadi Allah sudah mengatur segalanya. Ya. Jika Allah menghendaki keburukan atas kalian, maka kalian tidak akan bisa menghindar. Juga sebaliknya. Ya. Jika Allah menghendaki kebaikan, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi kebaikan tersebut untuk kalian. Ini merupakan taukid, penekanan pada ayat sebelumnya. Artinya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan pada diri kalian, meskipun kalian lari dari perang Ahzab, perang Khandaq, dengan berbagai alasan, dengan mengatakan ya Rasulullah rumah kami gak ada yang menjaga, rumah kami terbengkalai dan sebagainya, nanti kalau ada musuh bagaimana, kan begitu kemarin alasan mereka. Ya. Jadi walaupun mereka menghindari perang, ya, tetap kalau Allah takdirkan bahaya menimpa mereka, bahaya menimpa mereka. Ketika orang yang perang mempertahankan kota Mekah, ketika dikepung saat itu, jika Allah tidak menghendaki keburukan, kecelakaan, nggak akan celaka. Nah, itu harus kita pahami kaum muslimin. Nah, in arada bikum su'an, jika dia menghendaki bencana atas kalian. Dari ayat ini juga kita ambil kaidah yang luar biasa tentang iradah. Iradah maksudnya adalah kehendak. Dan kehendak itu ada dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Nah, iradah kauniyah berkaitan dengan semua urusan, baik yang Allah sukai maupun yang tidak Allah sukai. Seperti adanya keburukan, seperti pengaruh jin yang menggoda kita, seperti pengaruh sihir. Itu juga atas kehendak Allah, tapi Allah enggak menyukai itu. Namun itu terjadi. Nah, kalau iradah syar'iyah itu lebih berkaitan dengan perkara-perkara yang Allah cintai, seperti sholat, puasa, zakat, thalabul ilmi, birrul walidain, itu iradah syar'iyah. Ya. Nah, ini harus kita pahami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beda dengan sekte-sekte sesat seperti Murji'ah. Murji'ah itu kaum muslimin,
Pokoknya orang itu sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah dianggap beriman, bebas. Mereka mau sholat, mau zakat, ya monggo. Nggak sholat, nggak zakat, mau membunuh, mau zina, ya monggo. Pokoknya setelah mereka menyatakan syahadat, mereka dianggap beriman. Amal soleh tidak pengaruh kepada keimanan, amal maksiat tidak berpengaruh kepada keimanan. Itu sekte Murji'ah. Jadi orang mau membunuh dan sebagainya nggak ngefek kepada keimanan, tetap dia dihukumi orang beriman dan pasti masuk surga. Dia mau sholat, mau ibadah, nggak berpengaruh kepada iman. Ini keyakinan Murji'ah. Makanya ketika mereka mengimani ini nggak ngefek sudah, nggak ada urusan. Pokoknya saya sudah bersyahadat, selesai. Adapun sekte Jabariyah, ya, mereka mengatakan Allah menghendaki keburukan. Ya, tidak ada hikmah di situ. Ya, sebagaimana sekte Qadariyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini Allah Azza wa Jalla menghendaki keburukan dari sisi yang Allah ciptakan. Nah, dan ada hikmah di situ. Oleh karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan definisi iman kepada takdir. Wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya yang baik maupun yang buruk itu diciptakan oleh Allah. Namun di balik keburukan yang diciptakan terdapat hikmah yang baik. Nah, itu kaum muslimin. Ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, contohnya misalnya seperti orang yang sakit harus menelan obat yang pahit yang tidak dia sukai. Namun di balik obat yang tidak disukai terdapat kebaikan. Contoh lain seperti orang yang kakinya harus diamputasi, mungkin karena digerogoti oleh penyakit kayak kencing manis misalnya, yang kalau nggak dipotong ini akan merambat sampai ke jeruan-jeruan ya, sehingga membahayakan. Lalu saat itu dia harus menerima keputusan yang pahit, diamputasi, dipotong. Namun di balik keburukan dipotongnya kaki ini terdapat kebaikan. Nah, itulah maksud dari wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sama seperti Allah menciptakan iblis. Ini keburukan. Namun di balik penciptaan iblis terdapat banyak kebaikan. Di antaranya untuk sarana bahan ujian bagi manusia. Diuji kita dengan adanya iblis. Sehingga akan muncul para mujahidin. Kalau dikaitkan dengan ayat ini tentang orang-orang yang perang Khandaq. Siapa yang berhasil ya, melawan bisikan-bisikan iblis untuk tidak ikut berperang, dan siapa yang tidak berhasil seperti orang munafik ya. Maka kita tahu di sini siapa yang mampu menyedekahkan hartanya, sebab setan itu selalu datang ya. Setan itu selalu memerintahkan kepada fahisyah, keburukan. Ojo sodako, gula sodako, dunyamu kurang, kelong. Anakmu lu kuliah butuh duit akeh ya, dan sebagainya. Itu dibisik-bisiki. Akhirnya apa? Mau sedekah tidak jadi, takut miskin. Tapi Allah menjanjikan sebaliknya. Nah, disinilah diuji kita. Jadi itulah hikmah adanya iblis. Siapa yang berhasil ya untuk berjihad melawan hawa nafsunya, ammaratum bisu, yang selalu mendorong kepada keburukan itu ya, dan siapa yang berhasil untuk ya, memenangkan dorongan keimanannya yang untuk berbuat kebaikan. Sehingga ada hikmah di sini diciptakannya surga dan neraka dan seterusnya dan seterusnya. Sederhananya kaum muslimin, semua ini sebagaimana yang Allah firmankan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum
ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya apa? Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi Allah menegur kita dengan mungkin dengan azab, mungkin dengan sakit, mungkin dengan apa yang menimpa keluarga kita, kekurangan harta dan sebagainya. Itu untuk mengingatkan kita agar kita selalu sadar dan selalu kembali kepada Allah. Coba kalau kita tidak diuji seperti ini, diberi kenyamanan seperti Fir'aun, mulai lahir sampai masa dewasa nikmat terus, semua kebutuhannya terpenuhi tanpa bersusah payah, maka tumbuh mungkin kesombongan dalam dirinya. Kan itu diceritakan Fir'aun kan nggak pernah sakit, Namrud juga dibikin nggak pernah sakit, demam aja nggak menimpa itu, karena mereka sakit pun nggak menimpa, sampai mereka sombong, merasa menjadi Tuhan, kan begitu. Nah, maka dengan adanya sakit yang menimpa kita, dengan adanya kekurangan dan sebagainya, ini menjadikan kita sadar kita itu lemah, kita itu butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kerusakan Allah gak suka itu. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Namun terjadi, ternyata ada hikmah di situ. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Allah tetap menciptakan kerusakan dan menghendaki terjadinya kerusakan? Karena di balik kerusakan terdapat hikmah yang baik, yaitu la'allahum yarji'un. Nah, begitu juga ketika orang kena sihir. Kenapa? Supaya dia sadar tobat. Sebelum diruqyah nanti dinasehati. Ini terjadi karena dosa kita, karena kita jauh dari Allah, lupa zikir, terus diingatkan. Maka mulai sekarang jaga sholat, jaga zikir, dan seterusnya. Lalu diruqyah dengan izin Allah sembuh misalnya. Jadi supaya kita sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala naswira. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Wali di sini artinya yang mendatangkan kebaikan. Nasiron artinya di sini yang menolak keburukan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Jadi hukum asal wali secara bahasa yang mengurusi segala urusan baik dalam mendatangkan kebaikan maupun menolak kemudaratan. Begitu juga nasir, sama maknanya dengan wali, yaitu yang menolong dalam mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Ini kalau disebutkan sendirian. Kalau disebutkan wali, maknanya yang mengurusi segala urusan baik dalam mendatangkan kebaikan maupun menolak bahaya. Kalau disebutkan sendirian. Begitu juga nasir, kalau disebutkan sendirian artinya yang mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Namun ketika disebutkan bareng waliyya wala naswira, maka wali di sini penekanannya lebih kepada yang mendatangkan kebaikan. Nasiro di sini penekanannya lebih kepada yang menolak keburukan. Sama seperti Islam dan iman. Kalau disebutkan Islam sendirian artinya seluruh amalan lahir dan mencakup amalan batin. Kalau disebutkan iman saja maka mencakup amalan lahir dan batin. Namun ketika disebutkan bersama-sama Islam dan iman, Islam itu lebih kepada amalan lahir,
iman kepada amalan batin. Nah, sama seperti itu. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah memberikan beberapa fawaid atau faedah. Di antara faedah ayat ini bahwasanya hukum Allah itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menolaknya. Kemudian pelajaran yang kedua, ayat ini menetapkan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, ayat ini menolak keyakinan sekte Qadariyah, sekte Jabariyah, dan sekte-sekte sesat yang lainnya. Makanya dikatakan dalam hadis, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu bukan darimu, ya, tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah, kan begitu. Tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi dinisbatkan kepada makhluk. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari ayat ini, bahwasanya Allah Azza wa Jal, ya, itu akan menghalangi dari sesuatu yang hendak dia halangi dan akan memberi dari sesuatu yang hendak dia beri. Sehingga dikatakan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Pelajaran berikutnya, ayat ini memberikan dorongan kepada kita, motivasi kepada kita agar kita senantiasa bersandar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Sebab apa? Sebab semua itu terjadi atas izin Allah. Ingat, ini mulai hilang saat ini. Maka bertawakallah hanya kepada Allah. Pelajaran berikutnya, orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan pelindung dan penolong, ya, tidak akan pernah mendapatkan pelindung dan penolong. Sebab al-wali wan nasir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak bertawakal kepada Allah, tapi mereka orang kafir bertawakal kepada berhala, bertawakal kepada, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah. Bagaimana mungkin Allah akan, ya, memberikan pertolongannya kepada mereka. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Qad ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui. Perlu kami ingatkan kaidah dalam bahasa Arab. Hukum asal dalam ilmu bahasa Arab, qad sebelum fi'il mudhari artinya kadang-kadang, litaklil menunjukkan kadang-kadang, jarang. Itu secara bahasa. Namun ketika qad sebelum fi'il mudhari itu dikaitkan dengan Allah, itu maknanya pasti atau sungguh. Begitu. Nah, sama seperti kalimat doa dalam Al-Quran. Kalimat doa seperti istaghfir, ya, atau, ya, ampunilah aku ya Allah. Itu secara nahwu itu namanya fi'il amr. Namun dalam Al-Quran tidak boleh dikatakan fi'il amr. Kenapa? Karena makhluk tidak berhak memerintah Allah. Tapi dinamakan fi'lud doa, namanya fi'il doa. Ya, karena kita berdoa memohon kepada Allah. Nah, sama dengan ini. Dan ini juga disebutkan dalam kitab-kitab nahwu. Qad ya'lamullah, sungguh Allah mengetahui. Enggak boleh diterjemahkan kadang-kadang Allah mengetahui, enggak bisa. Nah, ini tolong dipahami, ya. Walaupun secara bahasa qad sebelum mudhari artinya at-taklil bermakna kadang-kadang. Tapi di sini bermakna sungguh. Qad ya'lamullah, sesungguhnya Allah mengetahui al-mu'awwiqina minkum, orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian, wal qailina li ikhwanihim, dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya,
halumma ilaina, kata mereka, halumma, ayo sini, ilaina, gabung sama kami. Masih ingat ya? Orang munafik itu kan ketika terjadi perang Ahzab itu kan menggembosi ya semangat kaum muslimin dengan memanggil panggilan jahiliyah. Ya, mereka memanggil apa? Dengan Yasrib. Ya, menyebutkan apa? Kota Yasrib, bukan menyebutkan Madinah. Dan kita sudah jelaskan ya dulu makna Yasrib itu apa. Ternyata adalah seruan jahiliyah untuk membangkitkan semangat jahiliyah mereka agar mereka fanatiknya tumbuh. Bukan fanatik kepada Islam, tapi fanatik kepada kelompok dan suku. Maka ini dicela oleh langit, oleh Al-Quran. Sama dengan di sini. Jadi Allah tahu siapa yang memprovokasi kaum muslimin agar tidak ikut jihad, agar meninggalkan barisan kaum muslimin. Halumma ilaina, ayo kepada kami. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Dalam ayat ini Allah menekankan bahwasanya orang-orang munafik, orang-orang munafik yang ada pada perang Ahzab itu ada dua model kaum muslimin. Model pertama, al-mu'awwiqin, orang-orang munafik yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari jihad. Ini yang pertama. Orang munafik yang kedua adalah al-qailina li ikhwanihim, orang-orang yang memanggil saudara-saudara mereka yang ada di medan peperangan untuk tidak berperang dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berusaha untuk menarik orang-orang Islam itu agar mundur dari peperangan. Dan model yang kedua ini lebih berbahaya daripada model yang pertama. Yang pertama cuma mengatakan enggak usah malah perang. Yang kedua, ayo malah aku dijanjini macam-macam. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Sehingga di sini Allah menyebutkan dua model orang itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwasannya Allah itu Maha mengetahui. Ya'lamu. Allah itu Maha mengetahui. Jadi Allah tahu segala perkara yang detail. Bahkan Allah tahu ya rahasia-rahasia yang mereka rahasiakan di malam hari. Jadi kesimpulannya kita nggak bisa bersembunyi dari Allah. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 108 Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Manusia itu bersembunyi dari orang-orang, bersembunyi dari orang-orang, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Artinya banyak orang itu lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Di depan orang alim, pokoknya luar biasa, tundukan pandangan ya. Kemudian gak neko-neko, gak lirak-lirik dan sebagainya. Tapi ketika sendirian, dia bermaksiat ya. Dia bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Itu manusia. Yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum, mereka tidak bersembunyi dari Allah padahal Allah mengetahui bersama mereka ilmunya. Id yubayitun, ketika mereka di malam hari membuat keputusan ma la yarda, yang tidak diridhai oleh Allah. Ya. Wa kana Allahu ya'maluna muhita, dan ilmu Allah itu meliputi.
Jadi mereka yang buat makar di malam hari, membuat keputusan di malam hari, diam-diam Allah tahu itu. Allah tahu itu. Nah, ini orang-orang pada tidur, ayo kita putuskan wis. Ya. Misalnya pemenang pilpres si fulan. Ini contoh saja. Allah tahu semuanya itu. Mereka membuat makar apa? Ayo kita besok ya ngakali wong Islam misalnya. Allah tahu itu. Nah, jangan dikira Allah nggak tahu. Maka di sini ancaman ini ancaman bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segalanya. Dan kita bisa bayangkan kaum muslimin, jagat raya ini kan luas. Namun ternyata nggak ada yang lepas dari ilmu Allah. Kalau ilmu kita manusia terbatas, ya, penglihatan kita terbatas, mungkin sekian meter kita bisa lihat dengan jelas. Sisanya wallahu alam nggak jelas. Ya. Begitu juga pendengaran kita. Ada orang di kamar sebelah ngomong, kita gak akan dengar. Bisik-bisik kita gak dengar, tapi Allah dengar dan tahu semuanya. Karena kita serba terbatas. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, pemahaman kita terbatas, ilmu kita terbatas. Lah kok ada orang nekat beragama, ingin menggunakan akalnya? Ya gak bisa. Mereka ingin beragama menggunakan logika semata, gak bisa. Allah itu kan alim, maha mengetahui, sedangkan kita jahil, bodoh. Yang ya belum kita ketahui dengan yang sudah kita ilmui lebih banyak mana? Yang belum kita ketahui. Nah, ngono engkres kita. Diatur oleh Allah, gak mau kita. Allah turunkan Quran itu tebel, Bu. Allah turunkan Quran itu 114 surat, ya, 30 juz. Untuk apa? Mengatur kita. Mengatur kita manusia, hamba-hamba Allah. Lah kok ada orang enggak mau diatur? Bahkan Nabi telah menyampaikan ya, sabda-sabdanya itu berapa jilid itu? Ya. Sahih Bukhari 4 jilid. Musnad Imam Ahmad itu 20 jilid. Itu semua berisi hadis-hadis Nabi SAW. Dan masih banyak lagi. Untuk apa? Untuk mengatur kita. Sudah ikutilah sudah sunnah ya Rasulullah SAW. Selamat kita. Jangan beragama berdasarkan logika kita yang terbatas. Ya. Jadi nggak semua syariat Allah bisa kita logika. Maka kaum muslimin sadarilah ini. Sadari ini. Nah, jadi Allah tahu semuanya. Model munafik yang pertama al-mu'awikin, Allah tahu, yang menghalang-halangi. Model munafik kedua ya, yang mengajak kepada kelompoknya al-qailin, Allah juga tahu. Allah juga tahu. Nah, beda dengan kita. Kalau kita itu kan disibukkan dengan satu masalah, lupa yang lain, itu kita. Betul gak? Ya. Kita kadang hanya fokus satu masalah, yang lain sudah sibuk. Allah enggak, tahu semuanya. Allah tahu semuanya. Maka disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Bayangkan, daun di muka bumi ini ada berapa? Baik daun yang besar, godong jati misalnya, atau daun yang kecil, mungkin suket yang kecil. Itu Allah tahu di seluruh dunia ini berapa yang jatuh detik ini, Allah tahu. Berapa yang gugur detik ini, Allah tahu. Belum lagi di hutan Amazon ya, yang luas sepanjang mata memandang hutan itu kan, itu berapa daun itu? Allah tahu semuanya. Maka kaum muslimin, ini menunjukkan ilmu Allah maha luas. Sudah, Anda gak usah sok pinter. Ibadah manut aja sudah kepada Allah. Sami'na wa ata'na, selamat Anda. Selamat Anda. Ya. Maka Allah mengetahui dan menjelaskan perkataan orang-orang munafik dan metode mereka dalam menghalangi dan membuat para mujahidin mundur dalam perang Ahzab. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila,
dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Maksudnya mereka hanya sesekali mengikuti peperangan, dan itu pun karena riya, pamer marang menungso. Ya. Seandainya tidak ada yang melihat mereka, mereka tidak akan datang dalam peperangan. Sama dengan sholat mereka. Makanya orang munafik itu malas sholat subuh dan isya. Kenapa? Di masa Nabi kan belum ada penerang seperti ini yang terang, sehingga nggak kelihatan mereka. Maka mereka nggak datang di momen-momen itu. Kenapa? Karena mereka itu beramal riya, karena manusia. Mereka beribadah kepada Allah itu sedikit. Itu orang munafik. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa 142, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah orang munafik itu mengingat Allah, menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya, maka kita harus banyak berzikir dan mengingat Allah. Ya. Amalan yang paling ringan di lisan, berat di timbangan, itu zikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdi, diperbanyak itu. Ya. Bahkan ketika sahabat, ya Rasulullah, syariat Islam banyak sekali dan aku sudah sepuh ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yatasabbas yang aku bisa mengerjakan di masa senjaku, di masa tuaku. Rasul mengatakan, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini memberikan beberapa fawaid kepada kita, beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, ihatatu ilmillahi ta'ala bikulli syai' jumlatan wa tafsilan. Ayat ini menunjukkan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang bersifat global maupun yang bersifat terperinci. Semuanya Allah tahu, kaum muslimin. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Maka ini ancaman bagi kita. Ya. Kalau yang global, yang umum Allah tahu, apalagi yang daqiqoh, yang detail, yang teliti, yang kecil, Allah juga tahu. Allah tahu. Kalau yang kecil Allah tahu, apalagi yang besar, kan begitu ya. Pelajaran yang kedua, subutu ilmillah fil mustaqbal. Ayat ini menetapkan ilmu Allah untuk masa depan. Jadi Allah tahu masa depan. Ya. Dari mana kita tahu? Dari bentuk fi'il mudhari. Qad ya'lamullah. Sebagaimana kita tahu fi'il mudhari itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil mustaqbal, fi zamanil hadir awal mustaqbal. Kata kerja mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya sebuah perbuatan, pekerjaan di waktu sekarang, hadir, dan yang akan datang. Maka dari sini kita tahu qad ya'lamullah, sungguh Allah mengetahui, artinya masa depan Allah tahu semuanya. Allah tahu semuanya. Nah, sehingga ini ancaman agar kita tidak menyimpang dari perintah Allah, dari syariat Allah. Pelajaran berikutnya kita tahu dari sini, ta'awanul munafikin ba'duhum ma'a ba'din. Orang munafik itu selalu tolong menolong sebagian mereka atas sebagian yang lain. Masya Allah. Jadi kalau orang munafik itu semangat tolong menolong dalam kemaksiatan, bahu membahu dalam kemaksiatan, bahkan mencurahkan harta yang banyak untuk membantu kemaksiatan, maka kita orang yang beriman juga harus tolong menolong dalam ketaatan. Terbukti di sini mereka mengatakan wal qailina li ikhwanihim. Mereka ngomong kepada teman-teman mereka. Jadi yang namanya jin jahat atau setan dari bangsa manusia itu pasti pingin mengajak teman sebanyak-banyaknya masuk neraka. Sebagaimana iblis ketika pertama kali diusir dari surga, apa janji iblis? Ya Allah, beri saya umur yang panjang sampai kiamat. Dikabulkan, ya wes, kamu tak kasih umur sampai panjang. Lalu ya Allah, beri saya kemampuan untuk
menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya agar menemani aku di neraka. Ya wes, tak kabulkan. Tapi ingat, satu yang gak bisa kamu sesatkan. Siapa? Orang yang ikhlas. Jadi kalau bapak ibu kepingin selamat dari godaan iblis, agar tidak menjadi pengikut iblis, jadilah orang yang ikhlas, yang mukhlis. Itu yang gak bisa digoda oleh iblis. Nah, jadi kaum muslimin, kalau orang kafir, orang munafik semangat dalam kemaksiatan, maka Anda juga semangat dalam ketaatan. Jangan berhenti. Oh, mereka nggak pernah berhenti kok mendakwakan kemaksiatan. Masa Anda berhenti dalam mendakwakan ketaatan? Nah. Pelajaran berikutnya, orang-orang yang mengikuti orang munafik, ya, dalam ayat ini mereka adalah orang-orang yang pengecut. Ya, Allah berfirman wala ya'tunal ba'sa. Ya, jadi mereka itu orang yang pengecut, orang yang penakut, ya, yang takut ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, setiap manusia itu akan berteman atau condong kepada yang semisalnya. Sebab Nabi mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu seperti satu pasukan yang besar. Wa ma ta'arafa minhu talafa. Ketika mereka itu saling mengenal, seide, maka mereka akan bersatu. Wa ma tanakara minhu talafa. Tapi kalau mereka saling mengingkari, enggak sefikroh, enggak sepemikiran, mereka akan berjauhan. Nah, itulah kondisi umumnya manusia. Memang itu sunatullah. Maka orang yang baik itu biasanya akan mencari komunitas yang baik. Orang yang buruk biasanya akan mencari komunitas yang buruk juga. Nah, orang munafik juga demikian. Makanya mereka itu nggak usah heran kalau para buzzer-buzzer yang munafik itu akan kumpul bersama para buzzer, ya, untuk membuat fitnah-fitnah di negara kita. Nggak usah kaget. Ya. Dan mereka nggak akan bersatu itu sudah wes, nggak akan bersatu. Seperti air dan minyak nggak akan menyatu. Nah, itulah kaum muslimin, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Mudah-mudahan dua ayat ini bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang ya, kita akad keberapa datang? Masih ada ya? Masih ada nggih? Ya. Yang akan datang kita akan bahas lanjutan dari ayat ini, bagaimana sifat orang munafik pada ayat yang ke-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan semoga mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Nggih, monggo Bapak. Di luar konteks ini, bertanya tentang definisi iddah. Iddah. Terus apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita di masa iddah itu? Apakah misalkan keluar beli tempe atau ke masjid jamaah, itu termasuk yang tidak dibolehkan? Ikut pengajian. Alhamdulillah. Cakap Bapak. Pertanyaan dari pengurus kita, ya, bahwasannya banyak terjadi di masyarakat kesalahpahaman, ya, tentang definisi iddah. Definisi iddah. Kaum muslimin yang berbahagia, iddah itu artinya, ya, kalau secara bahasa itu kan menghitung. Secara bahasa artinya apa? Menghitung. Secara bahasa artinya menghitung. Adapun definisi iddah itu adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ataupun yang ditalak atau dicerai oleh suaminya. Jadi al-iddah, saya ulangi, lughatan secara etimologi adalah al-ihsa,
artinya menghitung. Jadi seakan-akan mereka menghitung hari sekian sampai habis masa iddah. Itu secara bahasa. Kenapa dinamakan iddah secara bahasa? Kita bahas bahasa ya. Karena seorang wanita itu menghitung masa suci atau menghitung bulan secara umum untuk menyelesaikan masa iddahnya. Nah, yang dimaksud iddah di sini tadi kan secara umum ya ditanyakan ya, bukan iddah kematian ya atau iddah perceraian. Tapi beliau menanyakan hukum iddah secara umum. Nah, sebelum saya jawab, saya jelaskan dulu hikmah iddah. Mungkin ada ibu yang bertanya, kenapa ya laki-laki kalau cerai istrinya mati nggak ada iddah, langsung nikah malamnya, pagi meninggal malam nikah, nggak ada masalah. Tapi kalau wanita harus nunggu. Misalnya suaminya mati sudah 4 bulan 10 hari, harus sabar ya. Nah, begitu. Kan ada seperti itu. Nah, bahkan kemarin saya dapat WA dari jamaah kita yang istrinya baru mati seminggu yang lalu. Itu udah WA, Ustaz ada calon buat saya itu ya. Dia lahir tahun 70 ya. Seorang duda. Wah, ada Pak ya. Langsung ya. Asalkan masyarakat ya, dia sabar ya, gak ada masalah ya. Imam Ahmad itu istrinya meninggal pagi, sore nikah. Imam Ahmad. Enggak ada masalah. Karena apa? Sahabat itu takut membujang. Karena bujang itu fitnahnya lebih besar. Nah, hikmah iddah itu, ya, kenapa Allah hanya tetapkan iddah bagi wanita, bukan pada laki-laki? Sebab ini pernah dikritik oleh orang liberal. Orang liberal itu pernah mengusulkan ke pemerintah kita agar laki-laki juga ditetapkan hukum iddah. Masya Allah. Mereka nggak paham ya hukum iddah. Jadi iddah itu yang pertama Bapak Ibu untuk memastikan kebersihan rahim dari si wanita, supaya nanti nasab nggak campur. Dan biasanya itu normalnya itu 3 bulan atau 3 kali haid atau 3 kali suci dari haid. Yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari ketidakjelasan nasab atau keturunan. Karena khawatir nanti campur air mani suami yang pertama dengan suami yang baru. Ya. Kemudian iddah juga untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya akad pernikahan. Ya. Dan juga iddah bagi yang cerai untuk memberi kesempatan kepada masing-masing berpikir ulang. Nah, sehingga ada iddah bagi cerai itu kan tiga kali kuru, salah satu kuru ya, bisa bermakna haid atau suci dari haid atau 3 bulan itu berpikir ya, sehingga nanti bisa memutuskan kembali atau tidaknya. Nah itu. Kemudian iddah juga disyariatkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah apabila wanita yang dicerai dalam keadaan hamil. Nah begitu. Sekarang kalau iddah itu adalah iddah perceraian, iddah perceraian. Apakah berlaku larangan tidak boleh berdandan, tidak boleh mendatangi ya, tempat-tempat umum misalnya ya? Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ya, terjadi dalam syariat iddah ya, yang dilarang itu bagi wanita yang sedang iddah itu adalah iddah kematian. Itu yang nggak boleh berdandan ya, tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya ya. Tapi yang jelas ya, kita akan rinci kembali. Untuk masa iddah itu wanita dianjurkan tetap tinggal di rumah suami yang meninggal dunia, kalau itu meninggal dunia ya. Apalagi iddah karena cerai, maka dia harus tetap tinggal di rumahnya sampai habis masa iddah. Kalau perceraian 3 kali suci atau 3 kali haid atau salah satu kuru 3 bulan. Kalau ditinggal mati itu 4 bulan 10 hari. Kecuali mengandung Pak. Kalau dia dicerai atau ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka batas iddah sampai melahirkan. Misalnya dia dicerai dalam kandungannya sudah 9 bulan, cerai hari ini, besok melahirkan, selesai masa iddah. Gak ada masa iddah. Nah begitu. Kemudian ya,
Tidak boleh bagi wanita yang menjalani iddah itu keluar dari rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak seperti cek kesehatan ke rumah sakit ya, kalau sakit ya, atau membeli kebutuhan di pasar kalau nggak ada pembantu untuk beli lauk pauk, untuk beli makanan pokok ya, itu boleh ya, itu boleh kalau nggak ada pembantu. Begitu juga boleh meninggalkan rumah, dibutuhkan misalnya ada gempa ya, Anda kabur keluar rumah boleh, atau rumahnya mau roboh, nah, itu boleh keluar rumah. Atau ya kalau nggak ada yang mendampingi di rumahnya, takut sendirian, apalagi rondone sih, rondo teles ya, rondo ting-ting ya, itu kan banyak yang apa itu apa cara Jawa nih gudo, mau ditok-toki dan sebagainya, banyak ya, ngeden-ngedeni sebagainya, banyak seperti itu. Nah, maka ketika itu dia boleh keluar untuk mencari bantuan, tak tinggal di rumah ya, kakak atau apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk iddah ya, untuk masa iddah tidak boleh memakai pakaian yang indah ya, yang menarik seperti warna kuning misalnya atau warna hijau yang menarik pokoknya. Ini terutama untuk iddah kematian terutama ya, sebelum habis masanya. Kenapa? Dikhawatirkan kalau dia pakai pakaian indah, orang yang ada keinginan dalam hatinya nggak sabar, moro-moro ngelamar dia di masa iddah, kan nggak boleh, itu belum waktunya. Nah, kalau itu iddah perceraian, dikhawatirkan nanti ini masih hak suami pertama. Jadi saya ulangi ya, ketika seorang wanita cerai atau talak 1 dan 2, talak roj'i, itu masih hak suami pertama. Si wanita nggak boleh neko-neko, nggak seperti zaman sekarang. Cerai baru 1 minggu si wanita sudah action di TikTok ya, ada janda muda nih sebagainya, sudah promosi. Nah, ini nggak bener, itu masih hak suami pertama sampai 3 bulan, kan begitu. Nah, ini harus dipahami. Jadi tidak boleh pakai pakaian yang indah yang mencolok warnanya sampai memancing sesuatu. Ini perintah Nabi ya. Kemudian yang ketiga, menjauhi gelang baik dari emas, perak maupun berlian atau mutiara selama masa iddah. Ya, ini iddah kematian yang saya maksud. Yang keempat, menjauhi parfum atau wewangian dengan wewangian ya, yang semerbak seperti gaharu. Kalau zaman Nabi ya, itu gaharu ya, atau bukhur itu gaharu yang baunya itu bisa kemana-mana ya, kecuali kalau sudah selesai dari haid, kalau iddah talak ya, atau selesai 4 bulan 10 hari boleh pakai parfum lagi, kan begitu. Yang kelima, menjauhi memakai celak ya, memakai celak dalam artian berhias ya, berhias ya, itu hindari berhias, nah, terutama ketika masa iddah kematian ya, pakai IC, lip dan sebagainya. Nah, ini 5 perkara yang harus dijaga ketika wafat suaminya. Nah, ketika wafat suaminya. Adapun berbicara via telepon, ketemu tetangga ngobrol, itu nggak ada larangan, atau mandi itu nggak ada larangan, karena di zaman jahiliyah itu ketika seorang wanita ditinggal mati suaminya, dia nggak boleh mandi sampai 1 tahun. Nah, saya sampaikan kan tafsirnya dulu, sampai nanti ya tikus itu sampai mati ketika mencium bau si wanita. Dia tuh campur dengan darah haidnya 1 tahun. Bahkan ada yang mati di situ, kan dipisahkan rumahnya. Itu di masa jahiliyah, Bapak Ibu. Nah, kan begitu. Nah, adapun khurafat yang terjadi di masyarakat, nanti kalau masa iddah nggak boleh keluar tanpa sandal dan sebagainya, ya nggak boleh kena sinar matahari dan rembulan. Ini khurafat ya, nggak ada cerita dalam Nabi. Ya, jadi kalau datang ke tempat-tempat seperti yang disebutkan tadi itu nggak ada masalah. Bagaimana kalau menghadiri majelis ta'lim ya? Kalau bisa via online, maka online lebih selamat. Ya, hindari dulu, karena dia dalam masa iddah. Dikhawatirkan nanti ada fitnah-fitnah dan sebagainya ya. Itu jadi untuk amalan yang ya tidak urgen sementara itu dihindari dulu selama masa iddah. Nah begitu. Ini yang untuk keselamatan bersama, keselamatan bersama. Naam.
Nah, taib. Bagaimana ketika dia PNS misalnya, ada kewajiban mengajar, ya, ada kewajiban mengajar. Maka kita lihat kesepakatan di PNS itu, karena ada hadis mengatakan al-mu'min ala syurutihim, orang beriman terikat dengan syarat-syaratnya. Misalnya kewajiban dari negara, PNS wanita yang ditinggal mati suaminya itu diberi libur misalnya 1 minggu. Ya sudah, sepakati itu. Nanti setelah itu Anda tunaikan kewajiban Anda mengajar. Tapi tetap tidak boleh berdandan. Kalau sudah selesai kewajiban segera pulang. Selesai kewajiban segera pulang. Nah, karena itu kewajiban. Nah, begitu. Nah, itu tadi saya sampaikan, sebaiknya selama masa iddah dihindari, sebaiknya, apalagi kalau itu masih muda. Nah, tapi kalau sudah tua, wallahu a'lam, insya Allah ada kemudahan, ada rukhsah. Sudah sepuh itu ada rukhsah. Nah, ada rukhsah kalau sudah sepuh. Kan nggak dikhawatirkan fitnah. Siapa yang ngelirik sopo kan gitu kan ya. Tapi kalau masih muda itu khawatir. Nah, dan ini juga berlaku di dunia sosial media. Ya, kenapa? Karena fitnahnya lebih besar. Mungkin orang luar gak lihat, tapi dia di kamar macam-macam, kan ada yang tahu kan? Nah, gak ada yang tahu. Banyak kayak gitu. Mungkin promosi di kamar sebagainya kan? Nah, ini tolong, ini juga berlaku di dunia media sosial. Gak boleh berdandan, ngeser-ngeser foto ya, gak boleh. Jadi selama masa iddah hindari itu. Ya, hindari itu. Tapi kalau untuk video call sama ayah, ibu, sama keluarga boleh. Gak ada masalah ya. Naam. Nah, itu tadi sudah saya kalau sudah tua gak ada masalah. Nah, begitu. Bagaimana sholat id? Sholat id kalau masih muda nggak boleh selama masa iddah. Tapi kalau sudah tua itu boleh, sebagaimana fatwa dari Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autor jilid 3 halaman 343. Nah, beliau mengatakan untuk janda tua gak ada masalah sholat id ya, gak ada masalah. Tapi janda muda hindari dulu, sabar dulu ya, sabar dulu, jangan tinggalkan rumah. Makatan. Dan ini kewajiban keluarga mayit untuk menjaga si wanita biar nggak sering keluar. Maka hendaknya si wali dari si meninggal itu mencukupi kebutuhan si mayit selama masa iddah. Jangan diusir dari rumah, cukupi kebutuhannya. Saya kira sekian. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.